Perkenalkan, kembali bersama saya Arif Agus Sumandani dalam pembelajaran kita jaringan komputer. Dalam pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas mengenai DNS atau disebut dengan Domain Name Server. Dalam subtopik ini, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian atau di berbagai subtopik. Yang pertama adalah pengenalan dari DNS, yang kedua adalah namespace, yang ketiga adalah FQDN atau Fully Qualified Domain Name, dan PQDN atau Partially Qualified Domain Name. Yang keempat adalah DNS, kelima adalah DNS Message, keenam adalah DNS Record, dan terakhir adalah DDNS. Bahasan pertama kita mengenai pengenalan DNS. Pertanyaan adalah, mengapa kita membutuhkan DNS? Kadang-kadang kita akan, bukan kadang-kadang, tapi kita lebih sulit menghafalkan namanya IP address berbanding dengan nama. Jadi sebagai contoh statementnya adalah seperti ini. Yuk kita akses IP akses menggunakan browser ya. Yuk kita akses IP address 202.58.58.168. Nah, terus ada orang yang kedua ngomong, yuk kita akses web www.binus.edu. Nah, dari dua statement ini, kira-kira yang paling mudah yang mana? Tentu nomor 2. Kenapa? Karena orang lebih mudah kita sebutin www.binus.edu daripada kita akses 202.58.58.168. Nggak semuanya mungkin mudah ya. Tapi akan banyak yang kesulitan ketika menghafalkan IP address tersebut. Dan penggunaan IP untuk DNS harusnya namanya unik, tidak boleh sama seperti kita menggunakan IP address. Jadi tidak boleh ada yang namanya sama, karena kalau sama berarti ada duplikasi. Seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua mengenai namespace. Nah, dalam penerapan DNS kita harus mengenai namanya namespace. Namespace ini adalah untuk memetakan setiap alamat nama hingga dapat diatur dapat diatur untuk secara pengkategorian atau hierarkinya. Nah, dalam penggunaan namespace ini kita mengenal ada dua pengaturan. Yang pertama adalah flat namespace. Yang kedua adalah hierarchy namespace. Kalau flat namespace, biasanya kalau kita jumpai dalam, misalnya kalau di dalam Windows, kita bisa klik kanan di My Computer kita lihat ada namanya misalnya Arif PC. Nah, itu adalah flat namespace. Jadi nggak ada struktur yang secara organisasional atau standar dalam menggunakan DNS. Jadi kita bisa membuat strukturnya apa aja. Nah, sebagai contoh, gambar berikut ini. Kita lihat ada Joe Incel, Joe's PC, Jacqueline, Jane Friends, dan seterusnya. Ini termasuk dalam jenis flat namespace. Nah, kerugian dalam penerapan flat namespace ini adalah kita tidak dapat gunakan jika skalanya besar. Jadi kalau udah masuk skalanya organisasi, ini susah untuk dikategorikan. Apalagi kalau udah arahnya ke arah publik. Arah publik ini harus mempunyai aturan. Nah, aturan itu harus tetapi, jadi kita nggak bisa serta-merta langsung menyemplungkan domain flat ini ke dalam dunia publik. Gitu. Nah, yang kedua adalah hierarchy namespace. Hierarchy namespace ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi kalau kita bagiannya misalnya, ini jadi struktur dari pohon ya. Jadi ada label-labelnya. Contoh misalnya kita kenal namanya misalnya www.binus.edu. Nah, edu ini maksud bagian adalah pengkategorian dari dunia pendidikan. Berarti binus itu adalah jenis pendidikan. Gitu. Binus itu nama domainnya, nama dari organisasinya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi jenisnya apps.binus.edu. Berarti apps ini berarti hierarki yang ketiga, yaitu sebagai struktur subdomainnya dari Binus. Gitu.
Nah, biasanya setiap pembagian dari hierarki itu ditandai dengan titik tadi ya, apps dot atau titik dot binus dot edu. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai FKDN dan PKDN. Nah, dalam penamaan DNS, kalau kita menyebutkan dalam fully qualified domain name atau FKDN, kita nyebutnya seperti gini, apps.binus.edu. Nah, kita nyebutnya full, berarti itu masuk dalam FKDN. Ya. Sedangkan kalau PKDN, kita menyebutkan hanya bagian tertentu, ujung yang depan. Misalnya, contoh, apps.binus.edu. Makanya, apps-nya itu sebagai PKDN-nya. Nah, itulah jenis perbedaannya. Bahasan ketiga adalah tentang DNS, web server. Nah, dalam penerapan DNS, ada namanya format name. Atau kita membagi namanya menjadi beberapa top level atau zone. Nah, ada dua top level domain yang bisa digunakan, ada menggunakan kode generik, ada yang namanya generik itu seperti .com, .net, .edu, .gov, ya kan, untuk governance. Ada lagi namanya kode negara. Misalnya kalau kadang-kadang kita berjumpai ya, kalau dalam internet ada .uk, .us, .tv, ya kan, nah itu ada model menggunakan seperti itu. Nah, berikut adalah gambar hierarkinya. Kalau contohnya seperti ini. Nah, sebagai catatan penting, tabrakan dalam penamaan DNS itu tidak diperkenankan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya adalah jika ada tabrakan ini berarti otomatis kita sebagai pemilik domain atau website tidak bisa digunakan oleh dunia publik. Dan biasanya kalau kita udah bentuk penamaan itu biasanya udah nanti diinformasikan kalau domain tersebut sudah digunakan oleh organisasi atau badan-badan tertentu atau perusahaan tertentu seperti itu.